Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muzamil Al-Muttaqin dari kelas B Kalong. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa pengertian pendidikan Islam? Yang kedua, apa pengertian pendidikan nasional? Yang ketiga, apa hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional? Dan yang keempat, bagaimana pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional? Yang pertama yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zarqawi Sojati terbagi dalam 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan cita-cita untuk menyewantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Ciri khas pendidikan Islam itu ada 2 macam. Tujuannya membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Isi pendidikannya ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran yang melaksanakannya dalam praktek hidup sehari-hari. Contohnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, pendidikan nasional. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berpribadi berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar. Dan yang ketiga, hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Ini tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Yang terakhir, pendidikan Islam dan pendidikan nasional terbagi 3 segi yang dapat ditelusuri. Yang pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua, dari hakikat pendidikan Islam dan kebudayaan beragama kaum muslimin di Indonesia. Dan yang ketiga, dari segi kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam merupakan suatu lembaga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, nomor 60 tahun 1999, dan nomor 73 tahun 1991. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, serta keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman. Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran di mana jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam pasal 3 kurikulum pendidikan dasar memuat kurang-kurangnya
bahan kajian dan pelajaran. Di sini dalam pendidikan Islam dan pendidikan nasional ini masih ada 12 contoh, yaitu di sini pendidikan Pancasila, yang mana sudah kita ketahui di Indonesia ini seluruh rakyat Indonesia sudah berbasis Pancasila. Yang kedua, pendidikan agama, yang mana di Indonesia ini sudah ditentukan agamanya masing-masing. Meski tidak semua masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Di Indonesia kan banyak agama-agama lain, seperti agama Hindu, Buddha, dan semacamnya. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, bahasa Indonesia. Yang kelima, membaca dan menulis. Yang keenam, matematika termasuk berhitung. Ketujuh, mengantar sains dan teknologi. 8, ilmu bumi. 9, kerajinan tangan dan kesenian. 10, pendidikan jasmani dan kesehatan. 11, menggambar. 12, bahasa Inggris. Kesimpulannya, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dan jika kita menengok kepada tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional pasal 4 UU No 2 tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diberbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan dilihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, dan kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transcendental dan dimensi duniawi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.